Assalamualaikum, kembali lagi kita akan mencoba untuk membuat kuis ya. Membuat kuis menggunakan aplikasi PowerPoint. Ini menarik kalau kita mau mencoba memberikan pembelajaran kepada anak-anak kita di kelas dengan menggunakan kuis, maka kita dapat mencoba aplikasi PowerPoint sebagai media pembelajaran untuk kuis. Kita coba dulu hasilnya seperti apa. Ya, ini tampilan kuis yang mau kita sajikan. Sebenarnya dalam materi file PowerPoint kita ini, kita bisa menambahkan beberapa slide yang berisi tentang pembelajaran suatu mata pelajaran, baik itu berisi pendahuluan mata pelajaran, bisa berisi materi pembelajaran yang mana kita bisa linkkan ini ke file media pembelajaran yang pernah kita buat pada sesi sebelumnya. Namun pada sesi kali ini kita hanya akan membahas kuis, maka saya sudah membuat satu link yang diarahkan ke slide kuis. Ini kalau kita seperti biasa kita tidak bisa mengklik ya, ini tombol lain kecuali hanya bagian yang sudah kita linkkan, baik itu tulisan kuis maupun gambar disket ini. Gambar ini bisa kita gunakan apa saja, ini untuk sebagai contoh saja. Oke, kita coba masuk. Nah, ini contoh kuis untuk mata pelajaran ekonomi. Nomor 1, sebutkan mata uang negara Indonesia. Jadi kalau ada yang menjawab yen, mengklik yen, maka jawabannya adalah salah. Menjawab dolar, maka juga salah. Peso juga salah. Jawaban yang benar adalah tentu rupiah ya. Begitu diklik rupiah, maka yang muncul betul si Upin. Untuk soal selanjutnya nomor 2, kita bisa lanjut next. Nomor 2, sebutkan mata uang negara Filipina. Sekarang sama halnya dengan yang satu tadi, kita sudah men-setting jawaban yang benar, yang akan muncul adalah Upin dan Ipin. Betul. Maka jawaban yang betul adalah tentu ini peso. Kalau rupiah salah. Ya, peso. Itu baru betul. Oke, ini bisa kita buat untuk seluruh soalan kuis kita yang bisa dijawab oleh anak-anak di saat kita menggunakan Infocus dengan terkoneksi di komputer. Kita bisa menyuruh atau mengarahkan ada anak-anak kita atau anak didik, siswa-siswi maju ke depan ya untuk menjawab soal ini dengan mengklik secara bergantian maju ke depan, sehingga nanti dia akan mendapatkan nilai hasil daripada kuis ini. Ini pun hanya untuk memberikan nilai tambah kepada anak-anak dan supaya proses pembelajaran dan pemberian penilaian menjadi lebih menarik. Baik, oke. Kita akan melanjutkan ya. Kalau sudah selesai kita exit. Nah, kita akan coba langsung membuat contoh kuis seperti ini di media PowerPoint. Ini contoh yang sudah saya buat. Ada 4 slide berisi dari 1 halaman pembuka, 2 halaman kuis. Soal pertama, soal kedua, dan soal ketiga. Kita akan buka saja file baru. Di file baru ini seperti biasa kita akan setting dulu kertasnya yang lebih lebar, 16x9. Oke, kemudian kita akan coba memberikan backgroundnya sesuai dengan keinginan kita. Boleh ini yang saya pakai tadi, kita gantilah ya. Oke, kita pakai ini cantik, tapi sempit area kerjanya. Mana ini? Kita bisa menambahkan background lain ya yang cocok. Oke, kita gunakan ini.
judulnya media pembelajaran Oke, ini untuk judul tampilan depan. Kita bisa tambahkan tombol-tombol menunya dengan menambahkan kotak, objek kotak di sini ya. Contohnya ini adalah untuk pendahuluan. Oke, halaman pertama sudah jadi. Kita akan buat satu halaman baru, slide baru, judulnya kuis. Tengahkan. Kita boleh membuat soalnya ya. Di sini satu, sebutkan bisa tambahkan di sini. Ini juga kita bisa ubah ya, biar lebih menarik. Teksnya tulisan hitam. Nah, lalu kita bisa tambahkan tombol yang sama. Kita copy aja dari ini. Oke, sudah siap. Selanjutnya kita akan memberikan efek pada hasil jawaban yang dilakukan anak-anak. Misalnya dengan jawaban yang benar adalah, tentu ini adalah Manila. Kita akan munculkan emotion untuk menyatakan benar atau salahnya. Kita akan masukkan gambar. Saya sudah mengambil gambar antara Jarjit dan Upin Ipin. Ini saya sudah ambil ya, sudah ambil ini untuk. Oke, kita geser dulu supaya menghilangkan tanda ini. Kita selain bisa mengambil objek yang PNG formatnya, kita juga bisa menghilangkan ini secara manual di PowerPoint, tapi terkadang kurang bersih, dengan cara mengklik objek gambarnya lalu memilih menu color, lalu di sini ada set transparency, kita pilih objek putihnya, maka hilang ya. Oke, ini terlalu gelap, sepertinya kita rubah desainnya ini ya. Ini kayaknya lebih menarik. Lalu kita tambah tulisan betul-betulnya. Taruhkan sini. Dua objek ini saya grup ya. Klik kanan, grup. Kemudian khusus Jarjit ini dia sendiri ya.
kita hilangkan juga dulu format, color, transparency. Sini kita kasih teks. Oh, salah. Kita grup juga. Sehingga ketika kita mengklik objek yang jawaban yang benar, maka otomatis akan muncul. Ini sementara ini bertindihan, ini jangan khawatir karena ini otomatis nanti dia akan muncul secara terpisah. Jarjit akan muncul sendiri ketika jawabannya salah, kemudian penipin akan muncul sendiri ketika jawabannya benar. Lalu bagaimana cara mengeksekusinya ini? Oke, biar agak terang, saya ganti putih. Caranya jangan kita melakukan proses animasi dulu ya, animasi di menu translation, di menu animation. Kita pilih, kita hanya akan mengatur gambar ini, tidak mengatur link jawaban, tapi hanya mengatur gambarnya. Pilih objek pertama Upin Ipin. Jika kita beri satu efek animasi, kita munculkan animation pen-nya. Kita munculkan tanda zoom ya, zoom. Nah, ya, itu artinya ketika muncul jawaban benar maka dia akan muncul. Zoom, ya. Kemudian munculnya gambar Upin Ipin ini adalah ketika kita menjawab salah satu objek yang ada di sini. Tentunya jawab objeknya yang muncul adalah yang Manila ya, yang Manila. Kita akan melakukan proses link dengan menggunakan menu trigger. Trigger ini artinya ketika diklik munculnya Upin Ipin ini ketika diklik objek yang mana. Objek yang mana kita klik sehingga akhirnya muncul Upin Ipin. Apakah yang rectangle 4, 5 ataupun 6 atau grup 10. Kita kurang paham ya. Ini mungkin grup 10 ini Upin Ipin, grup 12 ini Jarjit tadi. Kemudian rectangle 3 ini. Cuman untuk jelasnya tentu kalau ragu kita munculkan juga pen-nya untuk di home, selection pen-nya kita munculkan. Jadi select selection pen. Nah, di sini ada muncul juga lagi. Lalu kita akan nampak di sini kalau saya klik Jakarta, ini adalah rectangle 3. Manila berarti rectangle 6 ya. Ini rectangle 6 Manila. 3, 4, 5 ini adalah yang 3 ini. Jadi kita akan langsung joinkan saja antara ini grup 10 Upin Ipin muncul ketika di animation trigger ketika yang mana nih tadi? Manila yang 6 ya. Ketika diklik 6, rectangle 6 ya, ini ya, sorry ya, 6 ya. Coba kita jalankan dulu, jalan Manila. Oke, betul ya. Lalu seketika muncul, dia akan langsung menghilang, Upin-Ipinnya langsung menghilang. Lalu kita klik lagi objek Upin Ipin ini, kita tambahkan animation lagi, tapi animation yang keluar, yang yang flat on turun ya. Nah, tapi karena dia adalah muncul belakangan, maka ini kita kasih di bawah grup yang masuk, ini keluar ya. Nah, kita kasih jeda supaya timingnya dia muncul agak lumayan lama lah, sekitar 1 second ya, 1 second atau 1,5 second. Kita oke. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk melinkkan antara Jarjit dengan 3 jawaban yang salah ya. Kita kasih efek dulu, Jarjit ini munculnya zoom juga ya. Ini tentu posisinya kita bawahkan, dia akan kita triggerkan dengan objek yang lainnya 3. Kemudian kita langsung pilih dia lagi
untuk keluarnya. Type out juga, kita taruh di bawah. Kemudian ini kita kasih timing 1,5. Terus kita lakukan untuk objek lainnya, untuk 2 lagi jawaban salah ya. Oke, sudah semua. Kita coba jalankan ya. Kita coba jalankan. Sebutkan ibu kota negara Filipina. Kalau jawabannya Jakarta adalah salah. Dia akan hilang. Oh, gambarnya nggak hilang. Oke, kita cek dulu. Di posisi out-nya ini, kita harus mengklik ini, pengaturannya secara otomatis. Ya, munculnya setelah yang pertama. Ini juga kita muncul secara otomatis. Oke, saya simpan dulu, khawatir hilang. Latihan kuis. Oke, kita coba jalankan dari awal ya. Oke, ini belum kita link. Oke, kita linkkan dulu kuis ini. Oke, saya tambahkan ini sudah dulu ya, saya tutup. Kuis ini saya tambahkan objek clip art di atasnya. Ini boleh kita ambil dari gambar apa saja. Yang paling pasti yang sesuai dengan judulnya ini. Oke, baik. Setelah kita tambahkan ini, kita langsung linkkan dulu ya. Linkkan dulu. Kuis ini kita linkkan seperti biasa. Kita insert action atau hyperlink. Next slide ke halaman slide berikutnya. Ini juga kita insert action ke next slide. Jalankan. Ini kuisnya sudah bisa di link, sudah ada linknya. Nah, cuma ini masih aktif ya. Kita nonaktifkan dulu ini. Klik lain selain daripada tombol yang sudah kita linkkan. Kita blok semua di slide ini. Kita ke translation, munculkan secara lebih menarik seperti ini munculnya. On mouse kliknya kita nonaktifkan. Oke, ini nanti kita bisa linkkan pendahuluan materi rangkuman dengan halaman slide yang lain atau halaman file PowerPoint yang lain. Oke, kuis kita langsung ke sini. Oke, masuk ke kuis. Sebutkan ibu kota negara Filipina. Jawaban yang benar adalah Manila. Oke, oh terlalu cepat ya hilangnya. Jakarta salah, Kuala Lumpur salah, Bangkok salah, Manila yang betul. Oke, sudah jadi ya, sudah jadi. Tinggal kita sedikit kita atur kembali di custom animationnya, di pen-nya ini dia munculnya masih terlalu cepat ya. Baik, supaya dia tampil agak lama, kita atur waktunya untuk posisi masuk keluarnya ini. Posisi grup keluar ini kita buka di timing, pastikan delay-nya ini adalah di atas 0
1 atau 1,5 atau 2. Ini kita jadikan 2. Ini juga kita jadikan 2. Defaultnya itu 0. Oke, kita coba jawaban yang benar. Ya, dia agak lambat baru hilang. Bangkok. Oke, sudah jadi. Ini baru satu soal ya. Kita bisa buat soal yang kedua. Kita tinggal copy aja ini slide ini jadi 2 slide. Nah, untuk soal kedua kita cuma coba ganti aja negara Thailand ya. Jawabannya tentu Bangkok. Bangkok. Nah, ini kita ada 2 alternatif. Manilanya kita ganti Bangkok karena di jawaban Manila ini link yang tadi benar ya. Bangkok. Di sini yang kita ganti dengan yang lain lah ya. Kita ganti dengan Brunei. Atau bukan Brunei apa ya, Hanoi ya, kota Vietnam. Itu soal kedua. Alangkah baiknya di sini kita tambahkan link untuk soal selanjutnya. Insert, save, next button ya. Di sini tambahkan tombol next button di sini. Soal selanjutnya. Oke, next slide. Itu kita boleh tambahkan lagi nih soal ketiga. Soal ketiga kita ganti ini dengan Indonesia. Karena tadi kalau kita tidak mau membuat link baru, soal nomor 3, kita tinggal memindah. Bangkok ini kan yang benar ini ya. Yang Manila, Bangkok ini yang benar, masih posisi di bawah. Jika kita supaya posisinya jangan tetap di sini saja, kita tinggal berubah ya. Ini kita tarik ke atas. Ini yang kita tarik ke bawah, pindahin ke atas ke bawah. Berarti ini jawaban yang benar adalah yang ini ya. Kita ganti dengan Jakarta. Ini tadi ya, Bangkok. Seperti biasa ini tanda next kita copy, masukkan ke slide yang ini juga selanjutnya, dan kita tambahkan di sini tombol untuk mundur. Oke, tombol mundur. Kita copy juga di sini ada tombol mundur. Kalau ini kita anggap ini adalah halaman terakhir ya, halaman terakhir. Dan kita tambah lagi satu tombol untuk keluar. Kita boleh kata home saja, harusnya bukan ini. Kita kasih saja di sini. Kita gantikan sebagai end, so keluar. Boleh tambahkan di sini kata-kata exit. Oke, kita sudah siap contoh presentasinya. Saya simpan ya. Ini tampilannya. Kuis Jakarta, salah. Kota Filipina ini Manila. Oke, betul. Jawaban selanjutnya, soal selanjutnya. Oke, kota Thailand, Bangkok yang betul. Yang lainnya salah ya, sempat muncul dia ya. Dan selanjutnya ibu kota negara Indonesia, tentu jawabannya Jakarta. Betul. Oke, ini kita boleh tambahkan satu lagi suara ya, biar ketika dia muncul ini. Tapi sayang sekali harusnya kita tambahkan di awal slide pertama sebelum kita copy, karena kalau jika tidak kita harus merubah semua ini. Di halaman 1 aja kita coba, kita tambahkan di menu animation, aktifkan pennya, munculnya Upin Ipin ini ya, munculnya Upin Ipin ini misalnya di menu muncul ini,
kita kasih suara ya. Efek, kita kasih suara munculnya dengan bersorak ya, seperti itu. Kemudian kalau si jarjit yang salah muncul, ini tentu kita coba satu-satu ya. Keluarnya Upin Ipin, enggak, dia yang datangnya ya, munculnya yang salah ini. Kita kasih efek bom ya. Oke, ketika kita jalankan ya, seperti itu. Dan apabila kita linkkan dari awal, sejak awal kita linkkan, kasihkan efek, setelah sempurna baru kita copy untuk soal kedua, soal ketiga, maka otomatis pengaturan link untuk munculnya gambar ataupun animasi yang menyatakan benar atau salah ini cukup kita buat satu kali. Terakhir tentu kita simpan ini menjadi, setelah kita simpan file PowerPoint aslinya, kita simpan ulang dengan format PowerPoint slideshow agar latihan kuis ya, agar file ini bisa dibuka tanpa harus membuka PowerPoint-nya terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Demikian pembelajaran kita kali ini bagi para guru, bagi para rekan-rekan yang ingin mencoba membuat kuis yang interaktif menggunakan animasi dari PowerPoint. Saya rasa dapat dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.